Hari ini kita akan membahas mengenai true repentance. Teks bacaan kita berasal dari Efesus 2 ayat 1 sampai 5. Mari kita baca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Ayat 4, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Minggu lalu kita membahas sebuah pertanyaan yang penting bagi setiap kita. Orang seperti apakah yang disebut sebagai orang Kristen? Lalu kemudian minggu lalu kita juga melihat 3 ayat dari ketiga tokoh penting dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Tuhan Yesus, Petrus, dan Paulus. Ketiganya sama-sama setuju bahwa ciri seorang Kristen yang sejati adalah mereka yang beriman dan bertobat. Jadi bukan hanya beriman saja, tetapi juga harus diikuti dengan pertobatan. Beriman dan bertobat adalah dua sisi uang koin yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian minggu lalu kita sudah membahas lebih jauh tentang yang pertama, yaitu tentang iman. Bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia melalui iman. Beriman kepada Tuhan Yesus berarti kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Sebab kita adalah orang yang berdosa dan kita bergantung pada karya penebusan Kristus di kayu salib. Sebab kita tidak bisa membenarkan diri kita sendiri. Dan kita butuh kebenaran dari orang lain atau pribadi lain yang tidak berdosa, yaitu Tuhan Yesus. Kemudian kita juga melihat bahwa kita memang diselamatkan hanya melalui iman, tetapi iman yang menyelamatkan tidak pernah berdiri sendiri, sebab iman selalu ada bersama dengan perbuatan. Dari iman yang benar selalu mengalir perbuatan baik atau perbuatan yang benar. Nah, hari ini kita akan membahas sisi uang koin satunya lagi, yaitu tentang pertobatan. Mari kita mulai dengan apa itu pertobatan. Ya. Jadi, apa itu pertobatan? Pertobatan adalah berbalik arah dari dosa, membencinya atau membenci dosa dan meninggalkannya. Bukan dengan kekuatan sendiri, tetapi dengan kuasa Injil dan kuasa Roh Kudus. Kalau kita mau lihat lebih jauh, bertobat berasal dari kata metanoia atau artinya perubahan pikiran. Tetapi kata metanoia ini tidak hanya berarti perubahan pikiran. Seperti saat kita melakukan atau mengerjakan soal matematika, lalu kita salah di tengah jalan, lalu kita berpikir ulang pakai cara lainnya. Jadi kita mengulangi lagi dengan cara pikir yang lain. Kata metanoia tidak diaplikasikan dalam cara yang demikian. Ya, metanoia berbicara tentang perubahan pikiran yang berkaitan dengan perilaku orang tersebut, yaitu ditandai dengan penyesalan. Seseorang dikatakan bertobat bukan hanya ketika dia menyesal di pikirannya, seperti saat kita mengerjakan soal matematika, lalu kita salah cara di tengah jalan, kita menyesal bahwa otak kita memikirkan cara yang salah. Bukan hanya berhenti pada penyesalan di pikiran atau intelektual kita, tetapi pertobatan adalah penyesalan yang juga melibatkan aspek emosi atau perasaan kita. Saat Alkitab berbicara tentang pertobatan, Alkitab mengaitkannya dengan rasa penyesalan yang dalam dan rasa duka cita atau rasa sedih karena telah berbuat hal-hal yang salah itu. Jadi pertobatan adalah tanda dari seorang pengikut Kristus. Jika seorang tidak benar-benar bertobat dari dosanya, atau jika ia tidak benar-benar membenci dosanya, berduka cita atas dosanya, atau jika dia tidak benar-benar meninggalkan dosanya, maka ia tidak layak disebut sebagai seorang Kristen. Karena kita sudah baca dari teks-teks tadi, bahwa Tuhan Yesus, Petrus, dan Paulus semua sepakat bahwa seorang Kristen bukan hanya beriman, tapi juga bertobat. Jadi, ini adalah panggilan bagi setiap kita.
panggilan bagi semua orang Kristen. Pertobatan adalah sebuah keharusan bagi semua orang Kristen. Dan bukan hanya sebuah pilihan yang bisa kita lakukan, lalu besok kita tidak lakukan, lalu besoknya lagi kita bertobat lagi, besoknya lagi kita kembali lagi. Jadi pertobatan adalah sebuah keharusan, bukan sebuah pilihan yang bisa kita pilih atau kita tolak. Ada banyak orang yang mengatakan, aku adalah orang Kristen karena aku sudah percaya, sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku. Tapi aku belum siap untuk menerimanya sebagai Tuhan. Aku masih ingin bersenang-senang, masih ingin hidup yang happy-happy dengan teman-temanku. Karena mungkin temanku pergi ke klub malam, di sana ada banyak sekali hiburan, atau karena temanku seringkali melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Jadi kita seringkali percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi kita seringkali mengatakan kalau kita tidak mau menerimanya sebagai Tuhan. Kita masih ingin hidup dengan cara kita yang lama. Dengan mungkin alasannya karena kalau kita bertobat atau melakukan hal yang tanda kutip Kristen-Kristenan gitu ya, maka kita akan ditinggalkan oleh teman-teman kita nggak punya teman lagi, kita akan dikucilkan, kita akan dibully, dan sebagainya. Ini adalah perkataan yang sering sekali kita dengar. Tetapi sebenarnya hal ini adalah sesuatu yang sangat konyol. Mengapa sangat konyol? Karena kita tidak bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak menerimanya sebagai Tuhan. Menerima Tuhan Yesus itu satu paket, sebagai juru selamat dan juga sebagai Tuhan. Menerimanya sebagai juru selamat ditandai dengan kita beriman kepadanya dan menerima apa yang ia katakan. Kalau kita mengatakan kita percaya padanya, berarti apa yang ia katakan, apa yang ia ajarkan itu harus kita terima. Kita juga sudah membahas itu dalam bagian mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa ketika Tuhan Yesus bangkit, ia mengklaim bahwa apa yang ia katakan itu benar. Dan kita dituntut untuk percaya pada apa yang ia katakan. Termasuk di dalamnya bahwa ia adalah Raja, bahwa ia adalah Allah, bahwa ia adalah penguasa atas dunia ini. Maka saat kita beriman, maka dalam paket yang sama, kita juga harus mengakuinya sebagai Raja. Saat kita mengakuinya sebagai Raja, bukan hanya Raja atas alam semesta, tapi juga Raja atas diri kita. Maka saat itulah kita juga dituntut untuk hidup di dalam pertobatan. Menerima Tuhan Yesus berarti kita siap untuk meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru kita. Sebuah teks yang sangat luar biasa bagus adalah tulisan dari Bapak Gereja John Chrysostom. Dia mengatakan sebuah hal yang baik mengenai gereja dan tentunya di dalam persekutuan dengan Allah. Dia mengatakan sama seperti bahtera Nabi Nuh ya, sama seperti bahtera Nabi Nuh yang bisa bertahan melewati air bah. Jadi bahtera Nabi Nuh itu bisa bertahan melewati air bah dan menyelamatkan orang atau siapapun yang ada di dalamnya. Demikian juga gereja dalam hal ini maksudnya melalui karya penebusan Kristus juga menyelamatkan semua yang tersesat. Tetapi bahtera itu hanya sekedar menyelamatkan mereka. Tetapi gereja melakukan sesuatu yang jauh lebih daripada sekedar menyelamatkan. Jadi yang dimaksudkan itu seperti ini. Ketika bahtera Nabi Nuh menerima hewan yang kita bilang ya hewan yang cacat misalkan seperti itu, mereka juga menyelamatkan hewan itu sebagaimana hewan itu ada. Jadi dia tidak merubah hewan itu. Nah, tetapi gereja ketika dia menerima manusia yang berdosa, gereja bukan hanya menyelamatkan mereka, tetapi gereja juga mengubahkan mereka. Ketika bahtera itu menerima burung gagak, maka ketika selesai air bah, yang keluar juga tetap burung gagak. Tapi ketika gereja menerima burung gagak, yang keluar bukan lagi burung gagak, tetapi burung dara atau burung merpati. Gereja menerima serigala, tetapi tidak mengembalikan dalam bentuk serigala lagi, tetapi gereja mengirimkan domba. Ketika bahtera Nabi Nuh masuk, yang masuk ke dalamnya adalah serigala, yang keluar dari serigala, yang masuk domba, yang keluar domba, yang masuk burung gagak, yang keluar burung gagak, yang masuk burung merpati, yang keluar burung merpati. Tapi ketika di gereja, yang masuk burung gagak, yang keluar burung merpati, yang masuk serigala, yang keluar adalah domba. Ya, jadi
Ketika orang masuk ke dalam yang namanya gereja, maka dia harus mau tidak mau mengalami sebuah perubahan. Dia tidak bisa terus bertahan di dalam posisinya sebagai seekor serigala, sebagai seekor burung gagak. Dia harus mau merubah, harus mau berubah menjadi burung merpati atau menjadi seperti domba. Ketika serigala mencuri milik orang lain, tetapi domba memberikan apa yang dia miliki sendiri, yaitu dari kulitnya, jadi kain wool. Itulah kehidupan seorang Kristen. Bukan kita terus bertahan sebagaimana kita ada manusia lama kita, tapi kita harus mau meninggalkannya dan mengenakan yang baru. Harus ada sebuah transformasi, harus ada sebuah perubahan. Kita sudah memahami yang pertama apa itu pertobatan dan mengapa kita perlu melakukan yang namanya pertobatan. Pertanyaan kedua yang penting adalah bagaimana cara kita bertobat. Oke, bagaimana cara kita bertobat? Yang pertama, untuk kita memasuk dalam cara atau dalam pertobatan adalah kita harus mengakui bahwa kita seringkali bahkan mungkin selalu menyombongkan diri kita. Orang Kristen yang mengklaim sudah bertobat seringkali memamerkan perubahan hidupnya. Aku tidak bohong lagi, aku sudah nggak mencontek lagi, aku sudah nggak mencuri lagi, aku sudah nggak marah lagi, and so on. Tapi ketika ditanya oleh orang lain, mengapa kamu bisa berubah? Seringkali kita tidak mengatakan itu semua karena Tuhan. Tapi seringkali kita mengatakan, ini loh, aku hebat. Aku bisa berubah diriku. Sekarang aku sudah nggak dosa lagi. Aku sudah nggak ini lagi, aku sudah nggak itu lagi. Nah, kita mengambil kemuliaan yang seharusnya untuk Tuhan. Kita malah ambil itu menjadi kemuliaan buat diri kita sendiri dan kita menyombongkan diri kita. Padahal saat kita berubah, itu semua juga ada campur tangan Tuhan. Ya, kita nggak bisa benar-benar bertobat jika hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kalau nggak percaya, aku akan kasih contoh. Biasanya kalau orang pulang dari KKR atau orang baru saja dibaptis, biasanya dia akan punya komitmen untuk hidup kudus, untuk hidup benar, dan sebagainya. Awalnya mereka berhasil. Mereka sudah mengklaim, aku sudah tidak berbuat ini, tidak berbuat itu selama 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang sampai beberapa bulan. Tapi setelah itu, kalau kita lihat apa yang terjadi. Mereka kembali lagi ke dosa mereka. Atau bahkan tidak sedikit yang menjadi lebih buruk dari kondisi di mana dulu mereka mulai. Dulu hanya segini dosanya, sekarang terus-terusan. Jadi menjadi lebih parah dari sebelumnya. Mengapa hal ini terjadi? Bahkan parahnya pada orang-orang Kristen sendiri. Dan mengapa hal ini kok sering sekali terjadi? Bukan hanya pada 1 orang, 2 orang, tapi pada banyak orang. Hal ini karena mereka tidak lagi mengandalkan pada Tuhan, tapi mereka mengandalkan dirinya sendiri. Jadi yang pertama, mengakui bahwa kita selama ini menyombongkan kehebatan kita sendiri, menyombongkan kekuatan kita sendiri. Dan sekarang yang kedua adalah kita harus mulai mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, yang tidak mampu melawan dosa itu sendirian. Atau kita nggak mampu melawan dosa itu dengan kekuatan kita sendiri. Saat kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melawan dosa, seperti saat setelah kita ikut KKR atau dibaptis, kita punya komitmen untuk berubah. Tapi pada akhirnya kita jatuh lagi ke dalam dosa yang sama mungkin, atau bahkan lebih parah daripada sebelumnya. Hal ini seharusnya membuat kita sadar bahwa kita tidak bisa melawan itu dengan kekuatan kita sendiri. Hal itu harusnya membuat kita rendah hati, dan kita harusnya mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa, orang yang rusak, orang yang nggak layak bahkan untuk diselamatkan. Orang yang nggak pantas menerima kasih karunia Tuhan. C.S. Lewis berkata di dalam bukunya yang sangat terkenal, yang aku juga suka baca ya, Mere Christianity. Dia berkata, tidak ada seorang pun yang tahu betapa buruknya dia sampai dia telah mencoba untuk menjadi baik. Hanya mereka yang pernah melawan pencobaan yang tahu betapa kuatnya pencobaan itu. Kita hanya bisa tahu seberapa kuat tentara Jerman saat kita menyerang tentara Jerman itu, bukan saat kita menyerah kepada tentara Jerman itu. Kamu tahu seberapa kuatnya angin yang menyerang atau menerpa kamu saat kamu berjalan melawan angin itu, bukan saat kamu tiduran atau kamu ikut ke arah angin itu berada.
Orang yang menyerah pada pencobaan setelah 5 menit tidak tahu seberapa beratnya pencobaan itu setelah 1 jam. Itulah mengapa orang yang jahat gitu ya, pada satu sisi mereka hanya tahu sedikit tentang kejahatan. Jadi orang jahat hanya tahu sedikit tentang kejahatan. Mengapa? Karena mereka hidup dengan pasrah kepada kejahatan. Dan kita juga tidak tahu seberapa kuat kejahatan atau seberapa buruk diri kita hingga kita mau melawannya. Maksudnya adalah kita nggak tahu seberapa buruknya diri kita kalau kita tidak pernah berjuang untuk melawan keburukan itu. Kalau kita hanya hidup mengalir dengan keburukan, mengalir dengan kejahatan diri kita, maka ya kita hanya tahu aku bukan orang yang seburuk itu. Tapi saat kita misalkan berkomitmen, berusaha untuk berubah, menantang diri gitu ya. Jadi misalkan aku tidak akan ini lagi, setelah 1 bulan, 2 bulan kita merasakan susah ya untuk berubah gitu ya. Baru saat itu kita akan menyadari bahwa kita tuh orang yang seperti ini gitu loh. Bahwa aku tuh bukan orang yang baik-baik aja, bahwa aku ini orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang apa. Hanya saat kita mau mencoba untuk melawan itu, maka kita akan menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Oke, kita tidak bisa bertobat jika kita tidak mengakui bahwa kita adalah orang yang berdosa. Hanya orang yang mengakui dirinya orang yang berdosa saja yang bisa diubah hidupnya. Dan hanya mereka yang akan benar-benar bisa menghargai yang namanya kasih karunia. Jadi kalau kita tidak pernah mengakui diri kita sebagai orang yang berdosa, maka kita tidak bisa yang namanya menghargai kasih karunia Allah. Orang yang tidak pernah menyadari kasih karunia Allah adalah mereka yang akan memandang remeh kasih karunia Allah. Makanya nggak mengherankan ketika ada banyak sekali orang yang memandang hina kasih karunia Allah. Karena mereka masih mengandalkan dirinya sendiri. Karena mereka masih mengalir dengan kejahatannya. Mereka tidak pernah mencoba untuk melarikan diri dari kejahatan itu. Sehingga mereka bisa sadar seberapa jahatnya mereka, seberapa buruknya mereka. Daud di dalam Mazmur yang terkenal, Mazmur 51, mengatakan, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Di sini Daud baru saja melakukan dosa dengan Batsheba. Lalu dia diingatkan oleh Nabi Nathan. Lalu Daud menuliskan Mazmur 51 ini. Inilah yang Daud lakukan. Dia menyadari seberapa berdosanya dia. Hanya saat dia menyadari seberapa berdosanya dia, barulah dia bisa menghargai yang namanya kasih karunia Allah. Sehingga pada ayat 1 dia mengatakan, "Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar." Buah pertama dari pertobatan adalah kebutuhan kita pada kasih karunia. Daud tidak pernah dalam konteks ini ya meminta keadilan Tuhan pada dirinya. Karena ia tahu ketika dia meminta keadilan Tuhan pada dirinya, dia akan bersalah. Karena dia adalah orang yang berdosa. Tapi karena Daud sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, maka dia minta kepada Tuhan, bukan keadilan Tuhan, tetapi dia minta kasih setianya Tuhan. Dia minta mercy, dia minta pengampunan. Inilah mengapa dari teks yang kita baca tadi, kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Dan jika saat ini kita menjadi orang Kristen, kita diminta untuk melihat masa lalu kita, bahwa dulu kita juga terhitung sebagai orang yang berdosa. Nah, Paulus menulis, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Paulus menyadari bahwa saat dia bisa bertobat, saat dia bisa diselamatkan, itu semua berasal dari pengakuannya bahwa dia adalah orang yang berdosa. Dalam tulisan lainnya dia mengatakan bahwa aku adalah orang yang paling berdosa. Jadi hanya saat dia menyadari itu,
baru dia bisa menghargai yang namanya kasih karunia. Paulus ingin mengatakan di dalam Efesus 2 ini, bahwa kita semua secara natur adalah anak-anak dosa, bahwa kita hanya layak menerima murkanya Allah, bahwa kita secara natur hanya taat kepada setan, bahwa apa yang keinginan hati kita adalah apa yang Allah tidak sukai. Kita ingin berbuat jahat, kita ingin melakukan apa yang Allah nggak suka. Nggak ada seorang pun yang terlahir sebagai seorang Kristen, karena kita semua terlahir sebagai seorang pendosa. Daud dalam Mazmur tadi 51 ayat 7 mengatakan bahwa di dalam kandungan ibuku pun aku juga sudah orang yang berdosa. Jadi aku mengingatkan kembali bahwa kita berdosa karena kita adalah pendosa. Kita berdosa karena kita adalah pendosa. Bukan kita pendosa karena kita berdosa, tapi karena kita punya natur dosa, maka kita berbuat dosa. Sehingga saat kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang sudah mati di dalam pelanggaran-pelanggaran. Kita mati, maka pada saat itu kita bisa menyadari bahwa semuanya ada karena kasih karunia Tuhan. Kalau itu baru kita bisa menyadari bahwa semuanya ada karena kasih karunia Tuhan. Itulah kenapa Paulus di ayat berikutnya mengatakan, tetapi Allah, but God, bukan kita, but God, yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Hal ini harusnya menyadari bahwa Allah menyelamatkan kita, bukan setelah kita menyondongkan hati kita kepada Allah, tapi Allah menyelamatkan kita. Penebusannya bahkan, kalau Yohanes mengatakan, saat kita masih di dalam dosa. Allah tidak menuntut kita untuk sempurna dulu, baru Dia mau mengampuni kita. Bukan seperti perjanjian lama, harus taat semua hukum Taurat, baru bisa diselamatkan. No, tapi Allah mengatakan, sudah diampuni, dan sekarang kamu progres. Makanya kekristenan adalah sebuah progres. Tidak pernah secara instan berubah, tapi sebuah progres, perjalanan hidup bersama Tuhan. Karena kalau kita sudah dibenarkan oleh kematian Kristus, nggak hanya berhenti di situ, lalu kita langsung selesai diangkat, lalu jadi sempurna. Enggak. Kekristenan adalah progres. Ketika kita dibenarkan, secara posisi kita sudah dikuduskan, tetapi kepengudusan itu terjadi setiap hari di dalam hidup kita. Saat kita bersama dengan keluarga, saat kita bersama dengan teman-teman, saat kita pergi bersama orang lain, disitulah terjadi namanya pengudusan, progressive sanctification. Kalau kita bisa mengikuti Tuhan, kita bisa beribadah, kita bisa mengikutinya kemanapun yang Allah inginkan kita lakukan. Itu semua bukan semata-mata karena kekuatan kita, tapi semua itu karena Allah yang bermurah hati, Allah yang mau memampukan kita. Menyadari posisi kita yang mati di dalam dosa, maka kita baru bisa bersyukur bahwa jika kita ada hingga hari ini, jika kita masih menerima kemurahan Allah, itu semua karena anugerah, bukan karena kita. Nah, perlu diingat bahwa pertobatan tidak berarti secara instan kita tidak berbuat dosa, kita dari berdosa jadi tidak berbuat dosa sama sekali. No, pertobatan tidak pernah dari berdosa lalu berubah drastis jadi sempurna. Kekristenan tidak pernah mengatakan itu. Kita masih orang berdosa yang mengenakan tubuh dosa. Bahkan setelah Allah memberikan hidup yang baru bagi kita, kita masih mengenakan itu di dalam tubuh yang kita kenakan saat ini. Kita masih terus bergulat melawan dosa hingga nanti kita dimuliakan bersama dengan Kristus. Baru saat itu semua akan dilepaskan dari kita. Walaupun pertobatan tidak berarti kita langsung secara instan berbuat dosa, itu tidak berarti bahwa kita boleh tetap hidup di dalam dosa. R.C. Sproul mengatakan di dalam bukunya, conversion doesn't mean we instantly jump from sin to perfection. Sebuah perubahan tidak pernah berarti bahwa kita loncat secara instan dari dosa menjadi sempurna. But that our lives are fundamentally turned around. Bahwa hidup kita, cara dari dalamnya itu berubah. From the moment of our conversion, our lives are moving in a different direction, back toward God. Jadi saat kita berdosa, kita memalingkan wajah kita dari Allah. Kita hidup untuk dunia, kita hidup untuk setan, kita hidup untuk dunia ini, kita berbuat dosa. Tapi saat kita mengalami pertobatan melalui Injil dan Roh Kudus, maka kita akan berbalik arah. Bukan langsung sempurna, tetapi kita berbalik arah.
berbalik arah, dan kita jalan di jalan yang benar. Dan kita berjalan kembali secara step by step kembali kepada Allah. Makanya kekristenan adalah sebuah perjalanan hidup. Bukan hanya sekali kita diselamatkan selesai, tetapi ketika kita diselamatkan, hidup kita bersama Tuhan itu setiap hari. Journey of faith, perjalanan iman setiap hari. From day to day, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sampai kapan? Sampai nanti saatnya kita dipanggil pulang. Nah, seringkali kita membandingkan orang yang belum bertobat dengan orang yang sudah bertobat itu dari perbuatannya. Yang belum bertobat terus berbuat dosa, yang sudah bertobat seakan-akan menjadi orang yang tanda kutip orang kudus yang tidak berdosa sama sekali. Nah, ini keliru. Ya, ini keliru. Pembeda antara orang yang belum bertobat dan sudah bertobat bukan terletak pada apakah masih melakukan dosa atau tidak, melainkan pada sikap hati yang berbeda saat melakukan dosa. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini. Ketika orang yang sudah bertobat dan yang belum bertobat melakukan dosa yang sama, sikap hati mereka akan berbeda. Yang belum bertobat, maka dia akan apa ya? Ya kan biasa aja. Dosa itu hal yang biasa. Besok dosa lagi, besok dosa lagi. Tapi ketika orang yang sudah bertobat melakukan dosa, maka hatinya itu akan sedih. Jadi mulai dari hati itu sedih. Kenapa ya? Kok bisa jatuh lagi? Ada perubahan dari dalam hati. Perubahan itu bukan dari luar, tapi dari dalam hati. Aku seringkali mengatakan bahwa Injil dan kuasa Roh Kudus tidak pernah hanya bekerja dengan memodifikasi perilaku, tetapi harus dimulai dengan apa? Transformasi hati. Jadi transformasi hati, ketika hati kita diubah, maka dari inside out, dari dalam keluar, maka yang luar akan diperbaiki pelan-pelan. Bukan dari memodifikasi perilaku, tapi dalamnya masih busuk. Nah, kita akan lihat di sini ya. Bagaimana orang Israel, perilaku orang Israel. Kita hampir selesai. Nah, jadi saat orang yang sudah bertobat berbuat dosa, kemudian berbuat dosa, maka hati itu nggak akan tenang. Pasti ada sesuatu yang nggak beres buat dia. Ada sesuatu yang belum diselesaikan gitu ya. Jadi, kok begini ya? Dari situ yang akan merubah pelan-pelan hidupnya. Nah, kalau kita melihat di Alkitab Perjanjian Lama, ada dua jenis pertobatan sebenarnya. Yang pertama disebut sebagai ritualistic repentance atau pertobatan ritual. Yang kedua adalah prophetic repentance atau pertobatan prophetis. Maksudnya bagaimana? Kita lihat konteksnya. Ketika orang Israel berbuat dosa, maka secara komunal atau barengan, secara sebagai umat Allah, mereka melakukan sebuah ritual pertobatan. Nah, Alkitab menuliskan ada banyak sekali tindakannya ya. Misalkan yang pertama, ada korban menghapus dosa. Yang kedua, mereka berpuasa. Yang ketiga, mereka mengenakan seperti yang digambar ya, mengenakan pakaian kabung dan menggunakan abu, menunjukkan bahwa mereka berbuat dosa. Lalu mereka juga meratapi atas dosanya. Dengan biasanya kalau dituliskan untuk meredakan amarah Tuhan, supaya Tuhan nggak jadi marah dan Tuhan mengampuni. Nah, jadi itu tidak salah sebenarnya, tindakan-tindakan mereka itu juga tidak salah, karena Allah ingin menyadarkan mereka bahwa mereka adalah orang yang sudah berbuat dosa dan mereka harus bertobat. Nah, jadi ketika misalkan kita melihat bahwa mereka mengenakan pakaian kabung, maka sebenarnya mereka harusnya sedih atau berduka pada dosanya. Saat mereka meratap, ada banyak sekali mazmur tentang ratapan. Ada juga kitab ratapan yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Saat mereka meratap, mereka mengekspresikan kesedihan mereka atas dosa yang sudah mereka perbuat dengan tangisan, dengan rasa penyesalan, dengan kesedihan. Itu tidak salah dalam hal itu. Tetapi kemudian ketika waktu berjalan terus-menerus, maka praktik ini menjadi sesuatu yang terdegradasi. Jadi nggak seperti yang seharusnya. Dan praktik ini hanya menjadi sebuah tindakan yang ada di luar. Misalkan ketika mereka berbuat dosa, lalu mereka mengenakan pakaian kabung, ya mereka hanya pakai pakaian itu, lalu nangis-nangis, selesai besok ulangi lagi. Ya. Jadi ketika mereka misalkan meratap, mereka nangis-nangis, selesai besok kembali lagi. Maka nggak ada yang namanya pertobatan secara total. Disitulah muncul para nabi di Perjanjian Lama, seperti Amos, Yeremia, Yesaya, Hosea, Mika, dan sebagainya, nabi-nabi lainnya. Mereka mengingatkan
kepada orang-orang Israel bahwa Allah itu meminta pertobatan yang sejati, tangisan yang dari hati, bukan tangisan yang hanya di luar, tapi harus dari hati. Allah minta pertobatan bukan hanya dari tindakan melakukan ritual, tetapi dari hati yang benar-benar bertobat. Bukan hanya dari pakaiannya, tapi dari hati. Itulah mulai yang namanya prophetic repentance. Ketika para nabi muncul, mereka mengingatkan bahwa harusnya pertobatan dimulai dari dalam hati, bukan hanya dari sekedar pakaian mereka. Dalam kitab Yoel dituliskan, tetapi sekarang juga berbaliklah kepadamu dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi dikoyakan hatinya, bukan pakaiannya. Karena kalau kamu hanya mengoyakkan pakaianmu, besok kamu akan kembali lagi. Tapi kamu harus bertobat dari dalam hatimu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Sebab ia pengasih dan penyayang dan seterusnya. Ini mengambil dari Keluaran 34 yang sudah pernah kita bahas beberapa minggu yang lalu. Jadi kita sudah melihat bahwa pertobatan itu harus dari dalam hati, bukan dari luar. Karena kalau dari luar, besok akan kembali lagi. Tapi kalau dari dalam hati, itu akan mengubah pelan-pelan. Tentu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan bantuan kuasa Injil dan Roh Kudus. Dan terakhir, pertobatan bukan tindakan sekali seumur hidup. Bukan saat kita KKR, lalu kita bertobat, lalu sudah selesai. No, pertobatan adalah tindakan seumur hidup. Martin Luther mengatakan dalam 95 tes yang dia tempelkan di gereja Katolik itu pada saat itu, dia mengatakan bahwa hidup seorang Kristen adalah hidup yang penuh dengan pertobatan. The Christian life is a life of repentance. Hidup di dalam pertobatan. Kita bertobat setiap hari. Kita bertobat dari hari ke hari atas dosa-dosa kita. Itulah mengapa setiap hari kita harus diingatkan oleh Injil. Mengapa? Karena kita selalu lupa setiap hari. Kita lupa kebahagiaan terbesar kita ada di dalam Kristus. Itulah mengapa kita mencari kebahagiaan dari tempat lain. Kita mencari kebahagiaan dari hal-hal duniawi. Kita lupa bahwa Kristus adalah satu-satunya yang kita perlukan. Itulah mengapa kita mencari hal-hal itu dari kenyamanan, dari pakaian, dari penerimaan orang lain, dari hal-hal lainnya. Dan kita juga lupa bahwa Kristus adalah hidup kita. Makanya kita kembali ke cara hidup kita yang lama. Karena kita lupa, maka kita kembali berbuat dosa. Sekali lagi, jadi pertobatan dilakukan setiap hari. Bahwa hidup seorang Kristen adalah hidup di dalam pertobatan. Dengan cara apa? Bukan dengan kuasa sendiri, tapi tentu dengan bantuan Injil Kristus dan kuasa Roh Kudus. Nah, kita membaca Alkitab, kita diingatkan lagi pada Injil Kristus bahwa yang kita butuhkan adalah Allah. Maka nggak akan lagi mencari kesenangan pada hal-hal duniawi lagi. Hanya pada saat itulah kita bisa benar-benar yang namanya melakukan pertobatan kepada Allah. Amin.